Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat video mengenai uji deskriptif statistik, regresi linear berganda, dan uji asumsi klasik untuk memenuhi tugas akhir ekonometrika 1. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tuti Awalia dan Clarissa Ratnamelia Merizanta. Pada video kali ini, kami akan melakukan pengolahan data untuk dilakukan uji deskriptif statistik, uji asumsi klasik, dan juga uji regresi linear berganda. Dengan data yang tersedia yaitu kesempatan kerja sebagai variabel terikat atau variabel Y, lalu ada variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabel X1, laju UMP atau upah minimum provinsi sebagai variabel X2, lalu ada tingkat inflasi sebagai variabel X3 dengan tahun 2005 hingga tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta. Kita akan menggunakan software EView 10 untuk mengolah data yang sudah kita miliki. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat work file baru. Caranya kita pilih menu file, lalu kita pilih yang new, lalu kita pilih work file. Nah, akan muncul seperti ini. Karena data kita adalah data time series, jadi kita harus pilih yang date regular frequency. Nah, pada date specification ini kita pilih annual, lalu kita masukkan tahun mulainya 2005 dan tahun akhirnya 2020. Work file names-nya bisa kita skip. Lalu kita pilih OK. Nah, akan muncul work file seperti ini. Di sini belum terlihat kan variabel-variabelnya. Untuk memasukkan variabel atau data yang telah kita miliki, kita pilih menu quick, lalu kita pilih empty group. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian, kita ke atasan, lalu kita pergi ke Excel-nya, kita paste semua datanya dari kesempatan kerja aja, dari Y, nah variabelnya aja sama data-datanya. Kita copy, lalu kita paste di EViews di atas sini. Nah, akan muncul seperti ini. Pada work file juga sudah terlihat ada variabel Y, X1, X2, dan X3. Lalu untuk menyimpan data-data ini, kita klik name, lalu kita beri nama. Ini terserah mau namanya apa, kita kasih nama grup 1 aja. Udah, lalu bisa kita close. Untuk melakukan uji deskriptif statistik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita pilih menu quick, lalu kita pilih grup statistik, lalu pilih deskriptif statistik dan common sample. Kita tulis variabel-variabelnya. Kita tulis variabel Y sebagai variabel terikat, kemudian kita klik C, konstanta, lalu kita ketik X1, variabel X1, variabel X2, dan variabel X3, lalu kita enter, OK, dan akan muncul seperti ini. Akan muncul data mean, median, maksimum, minimum, standar deviasinya juga. Nah, pada observasi 16 tahun dari 2005 hingga tahun 2020, pada variabel kesempatan kerja atau variabel Y, nilai tengahnya itu adalah 67,35 dan rata-ratanya 71,29. Nilai maksimumnya ada 88,69, lalu minimumnya ada 61,04 dengan standar deviasinya itu 9,81. Kemudian pada variabel X1 atau variabel pertumbuhan ekonominya itu memiliki nilai rata-ratanya 5,55, nilai mediannya 6,04, nilai maksimumnya ada 6,73, minimumnya minus 2,39, lalu memiliki standar deviasinya 2,154780. Pada variabel X2 atau variabel laju upah minimum atau tingkat upah minimumnya, pada Provinsi DKI Jakarta itu meannya sebesar 12,55, terus ada mediannya 9,97, nilai maksimumnya 43,87, nilai minimumnya 4,5,
dan dengan standar deviasi 9,15. Untuk variabel ketiga adalah tingkat inflasi. Tingkat inflasi di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 hingga tahun 2005 hingga tahun 2020 memiliki nilai rata-ratanya 5,66, lalu ada median 4,24, nilai maksimumnya 16,06, nilai minimumnya 1,59 dengan nilai standar deviasinya adalah 3,814. Selanjutnya adalah regresi linear berganda. Untuk melakukan regresi linear berganda, langkah yang harus kita lakukan, kita pilih Y, tekan CTRL, lalu pilih X1, X2, dan X3. Lalu klik kanan, kita pilih Open as Equation. Nah, kalau muncul seperti ini, C-nya dipindahkan di variabel setelah variabel Y dan sebelum variabel bebasnya. Kita pakai least square, lalu kita klik OK, akan muncul regresinya seperti ini. Nah, nilai konstanta di sini yaitu sebesar 65,52, yang artinya jika variabel X1, X2, dan X3 semuanya adalah 0, maka kesempatan kerja di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2005 hingga tahun 2020 itu akan ada sebesar 65,52%. Untuk menyimpan hasil estimasi atau regresi ini, dapat kita klik name. Nah, akan muncul ini. Lalu kita beri nama linear. Ini namanya opsional, jadi terserah aja. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik, yang pertama itu ada uji normalitas residual. Kita akan uji normalitas dengan JB atau Jarque-Bera. Langkah yang harus kita lakukan adalah kita klik dulu seperti tadi, Y, CTRL, X1, X2, dan X3. Klik kanan, Open as Equation. Nah, ini kita pindahkan di sini, lalu enter. Nah, akan muncul seperti ini lagi. Lalu kita klik view, lalu kita pilih residual diagnosis yang histogram normality test. Nah, sudah muncul. Ini adalah uji normalitas residual Jarque-Bera. Yang selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas dengan uji White. Untuk melakukan uji heteroskedastisitas, seperti biasa, kita pilih Y, tekan CTRL, lalu kita pilih X1, X2, dan X3. Klik kanan, Open as Equation. Lalu kita pindahkan C-nya. Oke, akan muncul hasil regresinya. Seperti biasa kita klik View, lalu kita pilih yang residual diagnosis. Lalu di sini ada heteroskedasticity test. Kita pilih ini dan kita pilih yang tipe white. Nah, di sini ada include white cross term, yang artinya kalau kita menganggap bahwa antar variabel bebasnya itu berkorelasi, kita contreng. Nah, kalau kita menganggap bahwa antar variabel bebasnya itu tidak berkorelasi, maka tanda centangnya kita hilangkan. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul hasil dari uji heteroskedastisitas dengan tipe white. Selanjutnya kita akan membuka work file dan kita memilih X1, X2, X3, dan Y. Kemudian kita klik open dan kita pilih as equation. Pada as equation ini kita tambahkan huruf C di tengah-tengah sebagai koefisien. Kemudian kita klik OK. Akan muncul hasil seperti ini. Kemudian kita klik view dan kita pilih residual diagnostic dan kita pilih serial correlation LM test. Lex-nya angka 2, kemudian diklik OK dan akan muncul hasil seperti ini. Kemudian kita pilih lagi X1, X2, X3, dan Y.
Kemudian kita open dan ask question seperti yang pertama. Kemudian diulangi hal yang tadi. Kemudian expanded edit view-nya kita ganti dengan huruf C, yaitu koefisien, kemudian klik OK. Kemudian akan muncul hasil seperti ini. Kemudian kita klik view, kemudian ke koefisien diagnostik, dan pilih variance inflation factors. Akan muncul hasil seperti ini. Kemudian kita klik objek name kita ganti dengan deteksi multikolonialitas. Kita klik OK dan akan munculnya hasil seperti ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.